لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin, saudara-saudari rahimakumullah, puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga hari ini, detik ini Allah masih berikan kita nikmat dan nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat usia, nikmat berkeluarga, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau coba-coba hitung nikmatku, kata Allah, pasti kalian tidak akan mampu sanggup menghitungnya. Mobil khusus nikmat yang paling besar yang Allah masih masukkan dalam hati kita, nikmat iman dan Islam yang Allah masih tancapkan dalam hati-hati kita semua. Buktinya kita dimudahkan, diringankan langkah kita menuju masjid tercinta ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah ini. Mudah-mudahan kaki-kaki yang melangkah dari tempat masing-masing menuju masjid ini, putaran roda yang menuju tempat ini dicatat Allah menjadi amal soleh dan pemberat timbangan kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan sultan kita bersama Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan bersama keluarga besar kita bergandengan tangan masuk ke dalam Jannatul Firdaus, berjumpa dengan Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang jemaah, ayat yang dibacakan di awal terletak dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ini surat ke-7, surat nomor 7 ayat 16 dan 17. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan perkataan iblis. Jadi iblis laknatullah ini telah berucap yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini. Hadirin Allah, artinya penting betul kita perhatikan apa perkataan iblis ini. Ternyata iblis berkata di Quran Al-A'raf 16 dan 17, apa kata Allah? Qala, berkata. Siapa yang berkata ini? Iblis. Apa perkataan iblis ini? Allah berfirman, fabima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan kami menjadi hamba yang sesat, kata iblis, aku akan sesatkan sebanyak mungkin hamba-Mu di muka bumi ini dari jalan yang lurus. Saya ulangi perkataan iblis, ya Allah, karena Engkau telah menetapkan kami menjadi makhluk yang sesat, kami akan menyesatkan sebanyak mungkin hamba-Mu dari jalan yang lurus di muka bumi ini. Bagaimana iblis menggoda kita manusia? Allah diteruskan di ayat 17-nya, kata Allah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, kami iblis ini dan bala tentara kami akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan Engkau ya Allah tidak akan mendapati banyak dari hamba-Mu yang bersyukur kepada Engkau. Kebanyakan mereka kufur kepada-Mu ya Allah.
Jadi tujuan iblis ini hadirin supaya kita kufur dengan nikmat Allah, kita jauh dari Allah. Itulah tujuan mereka, supaya menjadi kawan-kawan mereka di jahanam nanti. Dan iblis ini kata Allah di ayat 27-nya disebutkan oleh Allah, innahu yarahum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Iblis ini kata Allah, mereka dan bala tentara iblis ini, mereka ini senantiasa mengawasi, melihat, mencari kesempatan, sementara kalian tidak akan pernah bisa melihat iblis. Tentu sulit hadirin, kita harus bertarung dengan sosok makhluk yang tidak kita lihat, dan kita kecil kemungkinan buat menang karena kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita hadirin. Nah, bagaimana caranya supaya kita terselamatkan dari tipu daya iblis ini? Iblis datang kepada kita mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, di atas dan di bawah tidak disebut oleh Allah. Kenapa? Karena jalur atas tempat kita mohon minta bantuan kepada Allah, dan jalur bawah tempat kita meletakkan sejadah. Jika kita ke sejadah ke bumi, kita mohon kepada Allah. Dari depan maksudnya adalah hadirin, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, iblis akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya dari depan iblis akan buat manusia lupa dengan masa depan yang sudah pasti. Apa itu? Kematian. Dibuat lupa kita dengan kampung akhirat. Dari belakang dibuat selalu sibuk dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan di belakang, dunia. Kalau kematian dia sering lupa, dilupakan iblis untuk dunia. Luar biasa sibuknya hadirin, lembur untuk dunia, waktu, jam, detik, waktu, hari, begadang untuk apa? Dunia. Untuk akhirat tak ada waktu. Itu tipu daya iblis. Dalam kitab Talbis Iblis hadirin, iblis akan terus dari depan, belakang, dari kanan. Maksudnya seperti apa? Akan dibuat kita malas, sayang untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, dibuat malas beramal soleh, dibuat khawatir, gimana nih kalau kurban sekarang makan 4 juta, sayang lebar, mendingan untuk beli motor, mendingan ini iblis hadirin. Ketahuilah hadirin, berapapun harta yang kita punya dan kita upayakan untuk bisa kita berkurban di jalan Allah, pasti demi Allah, Allah ganti. Bukankah kata Allah, in tuqridullah qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum, kau berikan aku pinjaman yang baik. Bayangkan hadirin, untuk mendekat ke Allah dengan harta, Allah pakai kata pinjam. Kata Allah, aku pinjam dulu deh. Ini kan sindiran yang halus hadirin. Saking pelit, bakhilnya manusia untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, padahal harta itu dari Allah. Apa yang kita punya semua dari Allah. Allah minta untuk kurban saja, nanti gimana ya? Kata Allah, ya sudah, aku pinjam deh, kata Allah. Dan kalau aku sudah pinjam, aku akan kembalikan dengan berlipat-lipat dan aku ampuni dosa kalian. Dan ini diberatkan oleh iblis. Hadirin, kalau sudah punya rezeki dan kira-kira kalau kita kurban tidak mengganggu cash flow keluarga kita, sudah bismillah kurban hadirin. Dan Allah janji akan diganti, tidak hanya diganti, berlipat, dan juga diampuni, diberkahi harta kita. Jadi setan dari depan iblis buat kita lupa mati, dan persiapan mati dilupakan. Nanti sajalah, sholat nanti ajalah, mending dunia dulu dah, dunia, sibuk dunia. Di sebelah kanan kalau sudah ada rezeki, pelit, bakhil, gak mau keluar di jalan. Sebelah kiri dibuat apa? Dia akan ringan untuk mengeluarkan harta untuk maksiat. Konser-konser berapa duit keluar, nggak pakai mikir, nggak pakai undangan. Itulah kerja iblis. Nah, bagaimana supaya Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita dari tipu daya iblis ini? Hadirin Allah, yang pertama hadirin, tentu kita diajarkan oleh Nabi kita SAW, aksirul doa, perbanyak doa, karena doa usilahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman hadirin. Senjata kita doa. Kita melawan orang makhluk yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana mungkin menang kalau tidak dibantu oleh Rabbul Alamin, oleh Allah.
Allah ajarkan doa kepada kita hadirin. Kalau rasa malas datang dalam diri kita, rasa pelit datang menghampiri diri kita, senangnya maksiat dunia terus, perbanyak kau banyak doa. Apa doanya hadirin? Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 97-98. Kalau rasa malas itu datang, malas baca Qurannya, malas ke masjidnya, malas, pasti iblis itu hadirin. Dunia terus, iblis itu. Perbanyak hadirin selepas baca doa, selepas sholat, perbanyak doa. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin, aku berlindung kepadamu dari waswas setan. Wa'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung dari kehadiran mereka kepadaku. Ya Allah, perbanyak doa ini hadirin. Yang kedua, perbanyak doa dalam surat, masih surat Al-Mu'minun ayat 109. Allah ajarkan kita doa pendek hadirin, untuk kita yang sering tergelincir. Kita kadang sudah tobat hijrah, tergelincir lagi. Sudah mohon ampun sama Allah dalam gak mabuk lagi, tergelincir lagi. Mohon sama Allah agar tidak ghibah, tergelincir. Dan itulah manusia kita hadirin. Itu kerja iblis, supaya tergelincir lagi. Nah, Allah ajarkan doa hadirin dalam surat Al-Mu'minun 109. Sampai kata Allah diawali dengan kalimat di ayat itu, innahu kana fariqum min ibadi. Hanya segolongan dari hambaku yang berdoa dengan doa ini. Ini doa untuk supaya Allah jaga dari gangguan iblis tadi hadirin. Apa doa itu? Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini yang mengajarkan Allah, bukan makhluk, bukan Jibril. Allah langsung mengajarkan. Kenapa? Allah letakkan di deretan ayat-ayat tentang gangguan iblis supaya apa? Allah jaga kita hadirin. Surat 23 ayat 169. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami sekarang beriman kepadamu ya Allah, tapi kami khawatir tergelincir lagi ya Allah. Sekarang kami beriman. Kalau kami tergelincir ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kemudian sayangi kami ya Allah, dan Engkau sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Hadirin, mohon ampunlah kepada Allah. Kita bukan makhluk yang terus kita berbuat taat terus. Satu saat tergelincir kita, futur namanya, males sholat ke masjid. Jangan dikira anggap enteng hadirin. Laki-laki sholat tidak di masjid, padahal terdengar suara masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alamatul munafikin, tanda-tanda orang munafik diantaranya apa hadirin? Berat dia mengangkat kaki sholat berjamaah di masjid. Wabil khusus sholat isya dan sholat fajar. Jadi kalau kita merasa malas menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah, artinya diri kita telah masuk sifat nifaq, dan nifaq bukan dosa kecil hadirin. Karena kita menganggap enteng, sama saja lah sholat di rumah. Tidak sama hadirin. Bab sholat ini betul-betul harus kita perhatikan hadirin. Selain dicap menjadi orang munafik, tahukah kita bahwa sholat yang kita lakukan berjamaah di masjid tepat waktu, kemudian kita fahami bacaan sholat, kita perhatian dengan sholat, Allah kaitkan dengan apa hadirin? Dengan rezeki, dengan harta. Mungkin di antara kita kurang perhatian dengan ayat ini. Surat 20 ayat 132. Jangan dikira sholat berjamaah yang kita lakukan di masjid tepat waktu dan kita belajar arti sholat ini supaya khusyuk, efeknya apa hadirin? Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kau perbaiki sholatmu deh, kata Allah. Ajak keluargamu yang laki sholat di masjid, kata Allah. Kemudian sing sabar. Sabar dalam arti sholat ini hadirin, kata para ulama, pertama sholat tepat waktu kamu, kata Allah. Kemudian di masjid berjamaah. Yang ketiga, fahami bacaan sholat. Itu baru namanya sabar dalam sholat. Kalau kau bisa sabar dalam sholat seperti ini, kata Allah, jangan khawatir tentang rezeki. La nas'aluka rizqo. Situ nggak usah pusing tentang rezeki. Saya nggak minta rezeki sama anda. Nahnu narzuquk, kami yang akan cukupi rezeki anda.
sholat ini, karena amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Ayo kita jemput janji Allah bab rezeki ini melalui sholat kita. Mungkin di antara kita yang hadir ada yang sempit ekonominya, diuji dengan PHK, diuji dengan kesempitan ekonomi, dihimpit dengan hutang tidak terlunasi. Pertanyaannya, sholat Anda seperti apa? Kalau sholat kita diakhir-akhirkan, nggak peduli dengan waktu sholat. Ingat kata Nabi, waman yata'akhkhar min sholat. Siapa yang mengakhir-akhirkan sholat, bukan tidak sholat, mengakhir-akhirkan, hadirin, ditunda, duhur 2:30, asar 4:30, dan seterusnya. Kata Nabi, Allah akan akhirkan semua rezeki yang Allah takdirkan untuk Anda. Diakhirkan. Ayo sama-sama kita merenung, hadirin. Kita evaluasi, kita muhasabah. Kenapa rezeki saya kok sepertinya seret ya? Kok sepertinya rezeki ini mampir ke saya, kenapa? Pertanyaan, jawabannya adalah bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita masih seperti itu, sholat nggak ngerti arti. Anak di rumah lagi dibiarkan sholat di rumah, entah sholat entah enggak, ya sudah, rezeki oleh Allah disumbat rezeki yang barokah. Jadi hadirin Allah, untuk mengatasi, untuk kita dibantu oleh Allah untuk menghadapi setan, itu pertama perbanyak doa tadi. Yang kedua, perhatikan sholat. Kalau sholat tidak dijaga, lepas penjagaan Allah, hadirin, lepas penjagaan Allah. Yang ketiga, supaya Allah hindarkan kita dari gelinciran setan tadi, iblis tadi, hati-hati dengan apa yang masuk dalam perut kita, hadirin. Badan syaba'an bi ghairi mubalah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, penyebab Anda gampang diganggu setan, terjerumus lagi maksiat udah tobat, maksiat lagi. Penyebab salah satunya adalah perutmu banyak masuk yang tidak jelas halal. Hati-hati bab makanan, hadirin. Pastikan yang masuk dalam perut kita halal dan thayyib. Sebab kata Allah dalam Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khudwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah semua di bumi, syaratnya halal dan thayyib. Kalau kau masukkan dalam perutmu yang tidak halal dan thayyib, setan akan gampang mempengaruhi Anda. Jadi ayolah sama-sama kita periksa makanan kita, anak-anak kita, sumbernya pastikan halal dan zatnya pastikan halal. Dan yang terakhir, yang bisa menggelincirkan manusia dari tipu daya iblis dan mudah digelincirkan adalah sohbatul shodin. Karena Anda salah pilih sahabat yang buruk agamanya. Hati-hati. Syaitan iblis bukan hanya berbentuk jin, minal jinnati wan nas. Ada golongan dari jin, ada juga dari golongan manusia. Hati-hati betul pilih sahabat, karena pepatah Arab, as-sahibu sahab, sahabat itu akan menarik kelakuan kita. Punya sahabat tidak sholat, pasti tidak ke bawah, pasti ke bawah tidak sholat. Punya kawan tukang mabok. Punyalah sahabat-sahabat yang dia punya level iman bintang 5. Maksudnya bagaimana bintang 5? Hadirullah. Kalau kita beli air mineral seperti ini di warung, ini hanya harganya cuma 3.000. Tapi kalau saya beli air mineral ini di bandara, harganya bisa 15.000. Kalau saya beli air mineral ini di hotel bintang 5, harganya bisa 25.000. Apa yang beda? CC-nya sama, mereknya sama. Yang membedakan adalah lingkungan. Kalau ini air berteman dengan emper jalan, harganya 3.000. Berteman dengan bintang 5, harganya 25.000. Itulah iman kita. Punyalah kawan-kawan yang hafizah Quran, yang konsen dengan dakwah memakmurkan masjid. Kita punya sahabat hafiz Quran, insya Allah juz 30 mah ke bawah, insya Allah. Tapi kalau kita punya sahabat yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ke masjid, mabok, tak sholat, oh iya, inilah makanan empuk dari iblis tadi. Dan jangan sampai kita mati, kita meninggal dunia ketika iman kita sedang terperosok di bawah gara-gara iblis ini. Karena kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini akan naik dengan amal soleh dan akan turun dengan maksiat.
Sebab itu kita mohonlah nanti kepada Allah terus setiap hari, ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Jaga makanan kami, ya Allah, dari hal-hal yang haram, ya Allah. Jangan berani kita berteman bersahabat kecuali dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman silahkanlah berteman, tapi sahabat pilih orang-orang yang mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dan Allah jaga kita dari tipu daya iblis ini, karena setiap saat, setiap waktu mereka mengelilingi kita, menyesatkan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Qul hadza wa astaghfirullah lakum wa rabbil fil warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian Allah, khutbah kedua ini Khatib mengingatkan kita, saya pribadi dan kita semua, ayolah sama-sama kita mengemis, kita memohon, kita merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tetap jaga konsistensi iman kita, semangat ibadah kita hadirin. Mobil khusus akhir-akhir ini selepas Ramadan kita bisa rasakan hadirin bagaimana turunnya semangat ibadah kita. Ramadan oke lah kita satu hari satu juz, satu hari 2 juz. Sekarang masih amalan itu, kebanyakan kita hilang amalan tersebut hadirin. Turun terjun bebas. Kenapa? Karena iblis sudah lepas dari sarangnya dan mulai mengganggu kita. Untuk itu perkuat benteng kita dengan apa? Dengan jalur atas dan jalur bawah. Minta doa kepada Allah, wabil khususnya sepertiga malam akhir, dan seriuskan kita untuk sujud kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, aqrabu ma yaqulul abdi rabbi wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara aku dan hambaku ketika dia sedang sujud. Aksirul doa, perbanyak doa. Silakan di rumah nanti dibuka surat 23 ayat 109 dan juga surat 23 ayat 97-98. Itulah di antara benteng pertahanan kita supaya Allah jaga kita dari gangguan iblis. Alhamdulillah. Untuk itu maka sama-sama di khutbah ini kita mohon kepada Allah agar yang pertama Allah ampuni jika kita tergelincir lagi dan tergelincir lagi, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita wafat saat iman kita tidak tergelincir di bawah, dan mudah-mudahan kita meninggal diambil nyawa kita ketika iman sedang semangat ibadah kepada Allah. Inna Allah malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت أرحم الراحمين. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر من الصلاة.